Saya Peter Pusbager, Bupati Kerom, dari Gereja Immanuel Kriku bersama seluruh pendeta GKI Klasis Kerom dan Jemaat Immanuel Kriku menyampaikan selamat memasuki masa Advent pertama di tahun 2023. Semoga kita semua berkat pertolongan Roh Kudus dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong hari kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus di masa Advent ini sampai pada tanggal 25 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tahun depan kita Tuhan Rumah Separawi. Ya. Di tempat ini saya harap dalam dokumen ini juga pasti sudah menyinggung Separawi. Ya. Sebagai tuan rumah, saya mengajak di tempat ini GKI menjadi koordinator umum suksesnya Separawi. Ya, GKI menjadi koordinator umum suksesnya Separawi G14 setanah Papua, bukan main, setanah Papua. Akan datang 6 provinsi, ya, 50-an kabupaten kota akan datang di Kerom. Dari Skogro, Riku, Sangke, sampai Segi, semua wilayah DKI harus menjadi koordinator umum. Bikin tarian yang bagus, bikin hiasan kepala yang bagus, bikin noken-noken begini yang bagus. Jemaat DKI mulai sudah siap-siap, bikin yang bagus, menjadi buah tangan untuk tamu-tamu yang akan datang. Ya, sekian. Terima kasih Bapak. Bersamaan di tahun pemberdayaan 2004 bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat untuk memenuhi kualifikasi yang memadai sesuai tuntutan dan kebutuhan lokal jemaat dan masyarakat umum. Di dalam ini ada program-program kami, mohon doa Bapak. Kita bersedia dengan pemerintah sudah tertera itu. Mohon dukungan. Terima kasih. Ya, saya terima dokumen yang sudah ditetapkan dalam raker kemarin. Tidak hanya ini, ya, dalam waktu dekat saya juga akan mendukung pembangunan kantor Sinode GKI Tanah Papua. Saya akan turun ke Jayapura untuk menyerahkan bantuan dalam waktu dekat sesuai dengan kemampuan negara dan permintaan dari Sinode untuk mendukung pembangunan kantor Sinode di Jayapura. Kita sudah siapkan bantuannya. Pemerintah Kerom pasti mendukung terus, tidak hanya GKI. Saya tegaskan semua lembaga agama kami dukung, di semua gereja-gereja kami dukung. Secara khusus GKI ya kami dukung terus, ya. Jadi GKI tidak sendiri, ya, selalu bersama GKI kami pemerintah Kerom, ya. Kami ada di mana-mana, tapi kita tidak kemana-mana. Kita selalu bersama dengan teman-teman. Para pendeta adalah mitra penting pemerintah. Ya, pendeta khususnya GKI adalah mitra penting pemerintah. Jadi saya 100% menerima ini dan 100% mendukung. Terima kasih. GKI tetap menjadi garam dan terang untuk menjaga wilayah perbatasan ini. Amin. Agar masyarakat di wilayah ini tetap hidup dalam damai. Amin. Dalam sukacita, tidak ada kekerasan apapun. Di masyarakat ini mau membangun dirinya, mau berkembang. Bukan hanya Kriku, tapi wilayah batas ini tidak boleh ada gejolak apapun. Karena gereja GKI ada di depan sini. Amin.
Gereja GKI memberikan edukasi, memberikan pencerahan bahwa masyarakat hari ini harus membangun dirinya, membangun kampung halaman, membangun kampung-kampung, membangun budayanya, membangun ekonominya, membangun masa depan. Kalau gereja berbicara, masyarakat, umat ini pasti, jemaat ini akan mendengar, dan kita pemerintah akan mudah untuk bekerja sama membangun wilayah ini. Pertanyaan tentang Keriku menurut saya perlu ada sebuah upaya untuk mempersatukan. Ada kesatuan jemaat, dan ada kesatuan jemaat itu dengan Tuhan. Kalau Keriku mau jauh lebih baik ke depan, kalau Keriku terasa tertinggal, itu berarti kesatuannya ada masalah. Jadi orang Keriku harus bersatu satu sama lain. Itu kuncinya. Masyarakat Keriku sendiri harus bersatu. Setelah bersatu di dalam jemaat, bersatu dengan semua yang ada di Keriku, bersatulah dengan Tuhan dan bersatulah dengan pemerintah. Itu pasti akan cepat maju. Yang jadi masalahnya adalah kesatuan itu sendiri. Ini refleksi saya tadi di dalam gereja ini. Kalau jemaat Keriku, warga Keriku sudah mulai bersatu, ya, hilangkan kecurigaan satu sama lain, membangun kepercayaan satu sama lain, antar marga, antara farm, antara keret, antara ya, keret-keret dan farm marga yang ada, itu saya pikir Keriku cepat saja selesai. Pasti akan lebih ramai daripada hari ini. Amin. Lebih maju daripada hari ini. Cepat saja. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah gereja ini sudah kita kerjakan. Saya ingat persis kita serahkan bantuan terakhir itu di Skopro. Kita serahkan bantuan terakhir untuk penyelesaian gereja ini. Waktu itu datang di pikiran saya, Skopro harus segera dibantu. Itu tidak ada satu panitia yang ketemu saya. Betul? Tidak ada panitia yang menghadap pemerintah. Tapi waktu itu inisiatif saya, Skopro sepertinya gerejanya harus cepat selesai. Dan itu memang suara dari Roh Kudus, suara Tuhan sendiri. Maka pada saat penyerahan dana-dana itu, Keriku kita serahkan di Skopro. Dan Bapak Pendeta Alelo, ya, yang kita serahkan, kita sampaikan kepada beliau, dan terima kasih Bapak Pendeta Alelo sudah bekerja keras bersama dengan para pendeta lainnya, vikaris waktu itu, bisa menyelesaikan gereja ini. Ucapan terima kasih yang berikut kepada KKUJ. Ya, kita beri aplaus untuk KKUJ. Atas nama pemerintah kami sangat berterima kasih. KKUJ telah membangun gereja yang megah, gereja yang mungil, gereja yang rapi, menarik, ya, bangunannya di wilayah perbatasan ini. Ini menjadi satu kemegahan dari Kampung Skopro. Ucapan terima kasih yang berikut tentu kepada pemerintah kampung Keriku, Kepala Kampung Jawa Barat, Bamuskam, yang juga telah mendukung pembangunan gedung gereja ini. Kita beri aplaus untuk kapal. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab dan telah membantu sejak 2016 sampai sekarang. Gereja ini berapa tahun? 2016? 7 tahun. Nah, 7 tahun 9 bulan. 7 tahun lebih, ya, hampir 8 tahun. Ucapan terima kasih juga kepada tokoh adat, Pondoapi, ya, yang memberikan tanah adat dan juga
aset GKI ini bisa berdiri. Ya, kalau adat sudah mendukung, saya pikir program-program pembangunan akan jalan, termasuk pembangunan fasilitas yang lain, sekolah, ya, dan lain-lain yang sedang kita bangun di tempat ini. Ya. Kita rencanakan untuk jalan segera kita aspal dari Polsek. Saya tahun ini mulai menyelesaikan ujung Karang ke arah Amiu ya, sedang kita aspal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menikmati aspal itu ya. Ya. Saya aspal dari WAR itu saya minta langsung ke Presiden Jokowi. Dari WAR Buana aspal saya tambah dengan APBD Kerom dari sambungan aspal di Kelapa Sawit ujung Karang menuju Polsek ke Amiu itu uang dari saya. Tapi dari Warpuana sampai dengan Suskun itu saya minta dari Bapak Presiden yang sudah diaspal sekarang sampai di Tami dan seterusnya. Bapak Ibu, kondisi keuangan Kerom memang hampir 7 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, apalagi di masa COVID sampai sekarang, ya, anggaran kita sangat terbatas. Tapi kita berusaha untuk bisa menjangkau semua wilayah. Saya tadi datang, saya mengalami betapa sulitnya jalan ini untuk sini. Ya. Tapi terima kasih untuk masyarakat Arsul Timur yang terus mendukung pemerintah Kabupaten Kerom. Jangan khawatir, kami pemerintah itu mengetahui seluruh wilayah. Soal jalan yang teriak dari seluruh Kerom, dari Skamto sampai Towe semua bicara soal jalan. Jadi kita sedang menggunakan anggaran yang terbatas ini untuk membuka semua isolasi wilayah. Ibarat kita memulai dari nol. Jalan di depan kantor bupati saja kita berwaspal. Arsul 2 kita berwaspal. Di depan mata kami. Jadi berarti seluruh Kerom, data kami 80% kondisi jalan Kerom rusak. Jadi kalau soal jalan inilah keadaan kita. 20 tahun keadaan Kerom seperti ini. Jadi mohon doa dan kesabaran kita sekalian. Tapi persoalan Kerom bukan hanya jalan ya. Masih banyak persoalan lain. Pendidikan, sosial ekonomi, ya, termasuk urusan gereja ini ada dalam urusan sosial. Kita juga harus membantu. Anggaran ini tidak semua hanya urus jalan. Kalau hanya urus jalan selesai Pak, selesai Ibu, selesai saja, sebentar saja selesai. Tapi anggaran ini harus dibagi semua ke sektor-sektor pembangunan. Itulah cara kita mengakali anggaran yang terbatas. Bapak Ibu sekalian, selain jalan kita juga memang tahu di sini sinyal HP, sinyal telekomunikasi. Ya saya akan usahakan segera untuk Kriku, ya. Hampir sebagian wilayah Kerom 46 BTS sudah dibangun. Kriku belum dapat, makanya di sini tidak bisa internet. Saya mohon kita berdoa untuk bisa ada segera kita bangun satu satelit di sini, seperti di kampung-kampung lain. Sudah 46, sampai Milki sudah bisa pakai WA. Milki yang paling jauh udah kita bangun. Ya. Papenembu tatakar apa, Papenembu semografi, ya, Tefalma, bahkan Kesna, semua wilayah sudah pakai internet. Kenapa Keriku belum? Kita jawab sama-sama seperti tadi Ibu Pendeta bilang. Ya, ini kita semua ya terpanggil hari ini membantu masyarakat Keriku. Masyarakat Keriku, saya pesan kamu bersatu. Bisa tidak? Bisa tidak? Mana suaranya? Bisa ya? Sebagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus bersatu, seperti itu kita harus bersatu. Amin. Betul. Betul. Sebagaimana Kristus bersatu dengan Bapanya dan Roh Kudus, seperti itu jemaat harus bersatu.
Yang berikut pesan saya, jemaat harus tunduk kepada para pemimpin gereja. Jemaat tidak boleh melawan pendeta, ya, melawan vikaris. Pemimpin gereja tidak boleh dilawan. Itu saja pesan saya. Tunduk, hormat kepada para pendeta yang bertugas di tempat ini, supaya berkat itu turun di atas tempat ini. Gereja tidak bisa kita lawan, harus kita hormati. Nah, gereja itu anugerah dari Tuhan, itu pemberian Tuhan. Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Itu Tuhan sendiri yang mendirikan. Jadi gereja ini bukan pendirian atau didirikan oleh dunia ini. Yesus sendiri yang mendirikan. Petrus, di atas batu karang ini saya mendirikan jemaat. Dia sendiri. Jadi kita semua, pemerintah juga menghormati gereja, masyarakat menghormati gereja, adat juga harus menghormati gereja. Masing-masing kita saling menghormati, baru bisa ada kebaikan. Ya. Yang berikut, masyarakat harus menjaga wilayah perbatasan. Karena kita ada di batas negara, kita harus menjaga wilayah ini. Ya. Yumi Lukautin. Ya. Kita jaga. Boda. Yumi Lukautin Boda. Bisa ya? Karena batas wilayah ini memang adalah simbol dari kedaulatan negara ini. Tidak boleh ada aktivitas apapun yang menentang pemerintah. Itu tidak boleh. Bisa ya? Karena kita mau bangun tempat ini. Dan sudah terbukti wilayah ini aman, damai. Maka kita akan gencarkan pembangunan di wilayah ini. Dan itu karena peran dari adat. Terima kasih kepada adat yang menjaga tapal batas negara. Tanpa adat tidak mungkin wilayah ini damai. Kita beri aplaus untuk adat. Ini pesan saya, bukan politik. Pesan saya kepada dari rumah yang kudus ini, kepada semua anak-anak adat. Wilayah ini aman, kamu sendiri yang akan jaga. Tidak boleh orang lain datang bikin kacau di wilayah perbatasan, mulai dari Mosong ya, sampai dengan Niliti. Wilayah Kerong itu dari Moso sampai Niliti. Ya. Dari Sangke sampai Niliti. Di garis batas dari Sangke sampai Niliti ini tidak boleh ada orang bikin gerakan tambahan. Karena kita mau bangun Kerong ya. Kita mau anak-anak kita besok ada yang jadi pendeta. Ya, wilayah ini baru satu putui, harus ada putui-putui yang lain nih. Ya, di atas di Senggi sudah ada Yamanda. Harus ada Yamanda dan putui yang lebih banyak lagi terpanggil kalau pekerjaan di kebun anggur Tuhan melayani. Harus ada yang jadi lagi, banyak yang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi guru. Itu kalau tempat ini damai aman, baru bisa kita ciptakan kader-kader, pemimpin-pemimpin masa depan generasi Kerong sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya akan menitip sedikit untuk saya datang, ada titip untuk kepala keluarga di sini 70 paket sembako, nanti tolong gereja membantu membagi. Saya titip di gereja sembako ya. Bagi masyarakat ya, sejumlah 70 kakak paket sembako. Yang berikut kepada panitia saya akan menyerahkan bantuan dana peresmian ini sejumlah 70 juta.
cukup dari saya. Sebenarnya doa Bapak Ibu saya hadir di sini. Sebenarnya saya ada agenda di Terpones. Dari kemarin Sabtu saya seharusnya ada di Terpones. Berarti minggu malam baru saya pulang ke sini. Ya. Tapi saya telepon Pak Sekda lagi sakit malaria, tolong kita sama-sama berdoa cepat sembuh. Saya telepon Pak Sekda batalkan Terpones. Saya hari Minggu ke Skopro. Ya, ke Skopro dan Kriku sama saya jalan. Berarti kita harus sering bicara Kriku, ya? Ya. Harus sering ngomong Kriku. Bisa tidak? Bisa. Ya, mulai hari ini ngomong Kriku. Saya akan datang lagi, bukan hari ini. Saya akan ke sini. Segera, saya akan datang ke Kriku sendiri, agenda pemerintah. Saya akan datang sendiri dalam waktu dekat. Saya libatkan PKK beberapa dinas. Saya akan masuk ke sini, agenda Bupati Kerong. Segera saya akan datang. Tidak lama, di bulan ini saya akan datang ke sini. Saya pikir cukup. Dari saya, selamat atas rumah Tuhan yang baru. Jangan jadinya rumah ini, jangan gereja ini kosong. Jangan gereja ini kosong, dibangun megah tapi hari Minggu orang banyak semprot-semprot rumput di depan. Ada pergi, tidak apa-apa. Tapi jam gereja lonceng sudah bunyi langsung masuk. Kerja pagi hari tidak apa-apa. Tapi begitu sudah waktunya ibadah harus masuk. Jangan gereja ini kosong. Cari, ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke Kerong sana, di Arso sana. Jadi gereja ini kita bangun sia-sia. Gerejanya megah tapi jemaatnya tidak ada di dalam gereja. Sibuk dengan urusan lain. Ya, ini pesan saya. Nanti Bapak Pendeta juga pasti bicara itu. Ibu Pendeta juga akan ngomong hal yang sama. Kalau Bapak Ibu dekat dan bersatu dengan Tuhan,